Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 praktikan lab proses manufacturing. Di sini kami ingin mempresentasikan dari praktikum modul 1, yaitu pengetahuan mesin las dan mesin bor. Anggota tim kami adalah sebagai berikut. Yang pertama ada ketua kami, yaitu Isa Abdul Salam dengan NPM 053. Lalu ada Angelia Yuning Arifa dengan NPM 15. Ada Marjaatul Maghfiro dengan NPM 016. Lalu ada saya dan Naomi Setiati dengan NPM 017. Lalu ada Endang Agustina dengan NPM 037. Dan yang terakhir ada Muhammad Rahdan Sahali dengan NPM 041. Bab pertama yaitu bab pendahuluan. Di sini meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat praktikum. Latar belakangnya, pengelasan adalah metode penyambungan dua plat yang biasa digunakan dalam industri pengelasan. Banyak digunakan dalam berbagai bidang, salah satunya merupakan bidang konstruksi. Sedangkan untuk pengeboran merupakan kegiatan untuk membuat lubang yang berbentuk bulat pada benda kerja dengan menggunakan alat bor yang memiliki fungsi membuat lubang. Praktikum pengetahuan mesin las dan bor ini sangat diperlukan oleh mahasiswa agar dapat memahami serta menerapkan ilmu dari mesin las dan bor. Rumusan masalah praktikum ini adalah bagaimana prosedur penggunaan mesin las dan mesin bor. Tujuan praktikum yang pertama adalah praktikan dapat mempelajari fungsi dari bagian-bagian pada mesin las dan juga mesin bor. Yang kedua, praktikan dapat mengetahui perbedaan dari beberapa jenis mesin las dan mesin bor yang ada. Ketiga, praktikan dapat mengetahui beberapa proses yang ada dalam kegiatan pengawasan dan pengelasan dan pengeboran. Manfaat praktikum yang pertama adalah agar praktikan dapat mengoperasikan mesin bor dan mesin las dengan aman yang sesuai dengan prosedur. Kedua, praktikan dapat meningkatkan kemampuan dalam melakukan pengeboran dan pengelasan. Ketiga, agar praktikan memperoleh pengalaman dalam pengelasan dan pengeboran saat telah memasuki dunia industri. Kemudian bab 2 landasan teori berisi tentang K3 mesin las beserta fungsi dan bagiannya, mesin bor beserta fungsi bagian dan jenisnya. K3 perlengkapan keselamatan kerja terdiri dari helm las, sarung tangan, sepatu las, kamar las, dan jaket las. Mesin las. Untuk prinsip kerja dari mesin las ini yaitu dengan cara membakar atau memanaskan sebuah kawat dengan energi panas yang dihasilkan dari gas etilen yang dibakar atau mesin las karbit dan dari aliran listrik atau mesin las listrik. Mesin las dibagi menjadi dua, yaitu mesin las karbit dan mesin las listrik. Klasifikasinya, pengelasan dibagi menjadi tiga, yaitu pengelasan cair, pengelasan tekan, dan pematrian. Macam-macam las listrik meliputi mesin las listrik arus bolak-balik atau AC, kemudian mesin las arus searah atau DC, dan mesin las ganda atau mesin las AC dan DC. Kemudian mesin bor. Mesin bor merupakan sebuah mesin dengan gerakan memutar alat pemotong dengan arah pemakaian mata bor hanya pada sumbu mesin tersebut. Jenis-jenis mesin bor ada 4 macam. Mesin bor tegak, mesin bor koordinat, mesin bor tangan, dan mesin bor meja. Bagian-bagian utama mesin bor pertama, basa atau dudukan, kedua, kolom atau tiang, table atau meja, keempat, drill atau mata bor, kelima, spindle, keenam, spindle head, ketujuh, drill feed handle, kedelapan, kelistrikan. Jenis-jenis mata bor. Yang pertama, bor spiral, kemudian mata bor pemotong lurus, mata bor untuk lubang yang dalam, mata bor skrup, mata bor stelit, dan bor center. Baik, selanjutnya ada flowchart. Flowchart ini di sini diawali dari mulai, lalu dilanjutkan dengan studi literatur dan studi praktikum, lalu dilanjutkan dengan rumusan masalah, lalu dilanjutkan tujuan praktikum, lalu selanjutnya manfaat praktikum, dan selanjutnya ada alat yang digunakan. Untuk mesin las sendiri, alat yang digunakan adalah mesin las listrik, tang penjepit, elektroda, palu las, sikat baja, meja kerja las. Untuk mesin bor, alat yang digunakan adalah meja, mata bor, dudukan, kepala spindle, drill feed handle, kelistrikan, ragum, dan spindle. Lalu selanjutnya ada bahan yang digunakan. Untuk bahan yang digunakan pada mesin las adalah plat besi, dan untuk mesin bor ada kayu. Lalu selanjutnya ada SOP. Untuk SOP mesin las yang pertama yaitu gunakan APD berupa sarung tangan dan kacamata las, kemudian jepitkan penjepit massa kepada meja, kemudian elektroda dijepitkan ke penjepit elektroda,
Selanjutnya gabungkan plat besi, kemudian proses pengelasan. Ketika sudah dilas, selanjutnya dipalu agar lebih rapi. Lalu selanjutnya untuk SOP mesin bor. Yang pertama, gunakan APD terlebih dahulu berupa kacamata. Lalu selanjutnya masukkan mata bor ke spindle, kencangkan menggunakan tangan, dan rapatkan menggunakan kunci. Selanjutnya letakkan tatakan kayu ke meja kerja untuk dilakukan pengoboran. Selanjutnya hidupkan mesin, tahan kayu menggunakan tangan, lalu lakukan proses pengeboran. Selanjutnya peralatan K3. Peralatan K3 untuk mesin las yang pertama ada helm las, sarung tangan, sepatu las, dan kamar las, serta jaket las. Lalu untuk peralatan K3 mesin bor ada kacamata, sepatu safety, APD, dan sarung tangan. Selanjutnya ada paham, lalu selanjutnya flow sheet, lalu dilanjutkan dengan analisis, lalu dilanjutkan kesimpulan, dan terakhir adalah selesai. Keempat yaitu meliputi analisa dan pembahasan. Analisa berdasarkan video praktikum modul 1 pengetahuan mesin las dan mesin bor. Proses pengelasan dimulai dari mempersiapkan APD dan bahan. APD yang digunakan biasanya berupa sarung tangan dan kacamata. Selanjutnya menyiapkan bahan untuk proses pengelasan. Bahan yang digunakan adalah besi, elektroda, sikat kawat, dan palu. Proses pengeboran dimulai dari mempersiapkan APD berupa kacamata dan pemasangan mata bor ke spindle. Lalu menyiapkan bahan yang akan digunakan berupa kayu sehingga proses pengeboran bisa dilakukan. Pembahasan berdasarkan hasil pengamatan pada praktikum modul 1 pengetahuan mesin las dan mesin bor. Untuk memulai proses pengelasan, langkah awal yang harus dilakukan adalah menyiapkan APD dan bahan kerja. APD digunakan agar proses pengelasan berjalan dengan aman. Lalu, untuk memulai proses pengelasan, akan mesin dan atur voltase sesuai kebutuhan. Lalu gunakan dua penjepit, yaitu penjepit elektroda dan penjepit massa. Lalu letakkan bahan kerja di meja kerja dan proses pengelasan dapat dilakukan. Langkah awal untuk melakukan proses pengeboran adalah memasangkan mata bor ke spindle dan pastikan telah dipasang dengan kencang menggunakan kunci. Lalu letakkan bahan kerja berupa kayu ke meja kerja dan selanjutnya hidupkan mesin. Tahan bahan dengan tangan kiri dan gunakan tangan kanan untuk memutar handrail. Proses pengeboran dapat dilakukan setelah proses pengeboran. Matikan mesin bor dan proses pengeboran selesai. Kemudian yang kelima, kesimpulan dan saran serta daftar pustaka. Kesimpulan. Adapun kesimpulan dari praktikum ini adalah yang pertama, untuk bagian las listrik dapat 3 bagian penting, yaitu elektroda yang berfungsi sebagai pembakar ketika melakukan pengelasan, kemudian tang las berfungsi sebagai penjepit elektroda, kabel las berfungsi sebagai penghubung sumber tenaga dan juga mesin las, sedangkan bagian dari mesin pengeboran terdapat 8 bagian penting, yaitu base, tiang, meja spindle, spindle head, drill feed, handle, dan kelistrikan. Kemudian yang kedua, jenis mesin las terbagi menjadi 2, yaitu mesin las listrik dengan elektroda karbon dan las listrik dengan elektroda logam. Sedangkan untuk jenis-jenis mesin bor terbagi menjadi 4, yaitu mesin bor tegak, mesin bor koordinat, dan mesin bor tangan, dan mesin bor meja. Kemudian yang ketiga, untuk proses pengelasan dimulai dengan menyiapkan APD dan bahan, kemudian nyalakan mesin las, kemudian gunakanlah APD dan pasang penjepit massa pada badan meja, lalu tancapkan elektroda pada penjepit elektroda, lakukan proses pengelasan, kemudian setelah rapi, hasil pengelasan dirapikan dengan menggunakan palu. Sedangkan untuk proses pengeboran langkah pertama ialah menggunakan APD, kemudian masukkan mata bor ke spindle, rapatkan mata bor dengan kunci, kemudian letakkan bahan pada meja kerja, menyalakan mesin bor, mulailah proses pengelasan dengan tangan kanan memegang handle drill dan tangan kiri menahan bahan, kemudian proses pengeboran selesai. Kemudian saran. Adapun saran dari praktikum ini adalah yang pertama, sebaiknya praktikan mematuhi peraturan yang telah diberikan oleh ASLab agar praktikum dapat berjalan lancar. Yang kedua, sebaiknya praktikan lebih memperhatikan dan mempelajari modul agar dapat memahami praktikum dengan baik. Kemudian yang ketiga, sebaiknya praktikan mempunyai pemahaman yang lebih mendalam agar dapat menerapkan ilmu pengelasan dan pengeboran saat memasuki dunia industri. Kemudian daftar pustaka, referensi yang diambil untuk membuat ini ada 8 buku, 5 jurnal, dan 2 internet. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.